Halo semua pejuang UTBK 2022, balik lagi di channel YouTube-nya Kak Sugeng. Di sini ada Kak Dina. Seperti biasa, Kak Dina akan membawakan atau membahas tentang soal biologi yang ada di UTBK 2022 pada hari keempat gelombang kedua pada Selasa 31 Mei 2022. Nah, sebelumnya Kak Dina doain semoga teman-teman semuanya bisa diterima gitu, atau bisa diterima di PTN impian teman-teman sekalian, atau misalkan nanti kalau ada beberapa pembahasan atau konsep yang Kak Dina sampaikan itu mungkin keliru, teman-teman bisa untuk langsung mendiskusikannya di kolom komentar di bawah ya, supaya kita tuh sama-sama tahu gitu kalau yang Kak Dina sampaikan itu kurang tepat, dan teman-teman mungkin bisa ngasih tahu juga yang betulnya tuh kayak gimana. Dan lebih bagusnya lagi, teman-teman bisa langsung sertakan sumbernya ya, karena mungkin sumber yang Kak Dina gunakan dengan sumber yang teman-teman gunakan bisa saja berbeda, atau pemahaman kita yang cenderung berbeda seperti itu. Oke, kita lanjutin pembahasan kita ke soal yang pertama. Di sini ada soal tentang biological pump atau pompa biologis, kayak siklus pompa biologis kayak gitulah. Nah, katanya gini, pernyataan yang tepat untuk biological pump adalah A. Terjadinya pada siklus nitrogen di mana terjadi asimilasi N ke dalam tanaman, atau organik carbon pump merupakan suatu mekanisme karbon dioksida ke dalam lautan, atau C. Merupakan suatu tahapan siklus yang berlangsung cepat, atau D. Terbagi menjadi dua tipe, yaitu anorganic pump dan organic carbon pump, dan merupakan mekanisme yang berkaitan dengan sistem pernapasan dalam siklus oksigen. Jadi gini ya teman-teman, siklus pompa biologis atau biological pump ini dikenal sebagai pompa karbon laut kalau teman-teman dengarnya. Jadi jadi kayak penyerapan karbon yang didorong secara biologis oleh laut dari atmosfer dan limpasan daratan ke interior laut dan sedimen dasar laut. Atau secara sederhananya tuh kayak gini, penyerapan karbon oleh yang namanya tuh fitoplankton. Teman-teman tahu kan yang alga-alga seperti itu. Nah, atau organisme mikroskopis yang hidup di permukaan laut yang terkena sinar matahari dan ekspornya ke interior dan sedimen laut disebut dengan pompa biologis. Jadi kayak gitu. Jadi kayak pompa biologis tuh kayak penyerapan karbon sama yang namanya fitoplankton yang ada di mana? Di permukaan laut. Jadi konsepnya tuh si biological pump ini pasti berhubungan sama fitoplankton atau sama laut yang berhubungan juga sama yang namanya karbon gitu. Apa sih kata kuncinya gitu ya. Nah, berarti jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang B, yaitu organic carbon pump merupakan suatu mekanisme transfer karbon dioksida ke dalam lautan. Yap, karena nanti tuh si karbon ini akan diserap sama yang namanya fitoplankton gitu. Yang ada di mana? Yang ada di permukaan lautan seperti itu. Oke, kita lanjutin ke soal yang kedua. Di sini ada soal tentang fisiologi tumbuhan. Katanya gini, bintil akar pada polong-polongan terbentuk dari adanya simbiosis mutualisme akar dengan bakteri titik-titik. Teman-teman harus ingat, kalau yang berhubungan dengan akar tuh pasti yang rizoid, rizoma yang seperti demikian gitu ya. Tentang pokoknya secara garis besarnya tuh pasti berhubungan dengan rian yang berhubungan dengan akar itu. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang A, yaitu rhizombium. Karena bakteri-bakteri Micromonas, Micromonas, Methanobacterium, Azorium, sama Streptomyces itu gak ada yang namanya hubungan simbiosis mutualisme sama yang namanya tuh akar kayak gitu. Oke, kita lanjutin ke soal kita yang ketiga. Di sini ada tentang siklus karbon. Nah, pertanyaannya kayak gini, katanya tuh gini. Peran tumbuhan dan hewan dalam siklus karbon adalah A. Tumbuhan memanfaatkan karbon organik hasil dekomposisi mikroorganisme untuk membentuk molekul organik lain yang lebih kompleks, atau B. Tumbuhan merombak karbon organik dan melepaskannya ke lingkungan hasil respirasi, atau C. Hewan memanfaatkan karbon organik dan melepaskannya ke lingkungan melalui respirasi, atau D. Hewan memanfaatkan karbon organik dan melepaskannya ke lingkungan melalui respirasi, atau E. Tumbuhan berperan merubah karbon
anorganik atau karbon dioksida menjadi karbon organik atau gula atau karbohidrat? Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 ini adalah yang A, yaitu tumbuhan memanfaatkan karbon organik hasil dekomposisi mikroorganisme untuk membentuk molekul organik lain yang lebih kompleks. Ingat ya teman-teman, antara organik dan anorganik itu jangan sampai tertukar gitu ya, seperti itu. Oke, kita lanjutin ke soal yang keempat. Di sini ada soal tentang laju fotosintesis. Katanya gini, laju fotosintesis dipengaruhi sama yang namanya keadaan atau faktor luar, yaitu di option A ada jenis sinar, kadar oksigen, sama klorofil. Fotosintesis itu tidak memerlukan oksigen ya teman-teman, justru menghasilkan yang namanya oksigen gitu ya. Yang B katanya ada jenis sinar, kelembapan, dan klorofil. Ini fotosintesis sama kelembapan menurut Kak Dina agak tidak berpengaruh gitu ya. Nah, selanjutnya ada suhu, kadar karbon dioksida di udara, sama klorofil. Ini udah benar. Yang D katanya suhu, jenis sinar, dan klorofil. Atau yang E, suhu, tersedianya air pada tanaman, dan kadar oksigen di udara. Menurut Kak Dina, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4 ini adalah yang C. Kenapa yang C, Kak Dina? Fotosintesis itu pasti berpengaruh sama yang namanya suhu. Suhu apa? Suhu lingkungan, entah itu suhunya tinggi atau entah itu suhunya rendah seperti itu. Itu akan mempengaruhi yang namanya laju fotosintesis. Lajunya tuh bisa jadi rendah atau bisa jadi cepat seperti itu. Nah, selanjutnya ada karbon dioksida di udara. Teman-teman pasti bisa gitu ya membedakan antara tanaman-tanaman yang gimana ya, yang terdapat di lingkungan yang terdapat karbon dioksidanya kurang kurang sama yang karbon dioksidanya tinggi. Mungkin teman-teman bisa membedakan, dan itu tuh sangat sangat mempengaruhi laju fotosintesis. Kalau misalnya si karbon dioksidanya banyak, ya tentunya laju fotosintesisnya juga akan meningkat gitu ya, akan cepat gitu. Nah, kalau misalkan karbon dioksidanya kurang, ya tentunya laju dari fotosintesisnya ini itu juga akan apa ya, akan menurun gitu, akan melambat juga seperti itu. Oke. Berarti jawaban yang paling tepat untuk nomor 4 ini adalah yang C, yaitu suhu, kadar karbon dioksida di udara, sama klorofil. Klorofil itu adanya di mana? Klorofil itu adanya di daun. Seperti itu. Oke, kita lanjutin ke soal yang kelima. Di sini ada soal tentang pembungaan. Katanya gini, timbulnya bunga atau pembungaan antara lain ditemukan karena adanya pigmen pada tumbuhan. Pigmen tersebut adalah titik-titik. Apa sih teman-teman pasti udah tahu kan apa sih beberapa pigmen yang terdapat pada tumbuhan. Ini pigmen ya, bukan hormon. Pigmen sama hormon itu beda. Kalau pigmen tuh yang ini sitokrom, bukan pigmen ya. Ada plasmoquinone, fitokrom, karotenoid, sama yang gitu-gitu. Itu adalah pigmen. Kalau hormon itu seperti auksin, sitokinin, giberelin yang pernah Kak Dina bahas di video-video sebelumnya seperti itu. Nah, kalau kalau pigmen yang apa ya, yang bisa mempengaruhi atau yang bisa menentukan timbulnya bunga atau mulai gugur atau lain-lain tentang bunga adalah pigmen fitokrom yang terdapat pada tanaman. Oke, sekian mungkin video pemaparan soal yang dapat Kak Dina sampaikan. Sebelumnya Kak Dina mohon maaf jika terdapat beberapa kekeliruan dalam Kak Dina menyampaikan, atau misalkan Kak suaranya kok kecil banget atau lain-lain. Kak Dina mohon maaf banget. Untuk teknik suara memang sudah fullnya segini. Ini Kak Dina udah mentok banget ngedeketin ke soundnya gitu, seperti itu. Sekian mungkin video yang bisa Kak Dina sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.